Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah dengan NIM H0512210229 di bawah bimbingan Bapak Siswanto SSI MSI akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Pemodelan Geographically and Temporally Weighted Negative Binomial Regression dengan Principal Component Analysis. Studi kasus pneumonia pada balita di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Video kali ini akan membahas 4 topik utama, yaitu pendahuluan, teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Bagian pendahuluan dimulai dari latar belakang. Regresi spasial merupakan metode analisis statistik yang mempertimbangkan pengaruh lokasi geografis pada setiap pengamatan, sehingga hubungan antar variabel dependen dan variabel independen dapat bervariasi antar wilayah. Namun, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan antar wilayah seringkali menyebabkan pengaruh variabel dependen dan independen bersifat tidak seragam. Hal ini kemudian disebut dengan heterogenitas spasial. Geographically Weighted Regression atau GWR merupakan metode analisis spasial yang memberikan bobot berbeda bagi setiap amatan sehingga mampu menangani masalah heterogenitas spasial. Namun, karakteristik suatu wilayah tidak bersifat tetap setiap waktu dan model GWR tidak mengakomodasi efek temporal sehingga model ini dikembangkan menjadi Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWR yang mampu menangani permasalahan heterogenitas spasial dan temporal secara simultan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktarina dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan memodelkan data indeks pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu, menunjukkan bahwa model GTWR mampu memberikan performa estimasi lebih unggul dibanding model GWR. Namun perlu diketahui bahwa model GTWR berorientasi pada variabel dependen bersifat kontinu dan penerapannya perlu disesuaikan ketika jenis data memiliki struktur distribusi yang berbeda. Regresi Poisson merupakan metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan karakteristik variabel dependen berupa data diskrit. Data kesehatan umumnya dicatat dalam bentuk jumlah kejadian, sehingga regresi Poisson menjadi salah satu pendekatan yang sesuai untuk memodelkan data tersebut. Namun dalam pemodelan regresi Poisson terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu equidispersi, di mana nilai varian sama dengan nilai mean. Apabila asumsi equidispersi tidak terpenuhi, maka data menunjukkan adanya indikasi dispersi. Overdispersi merupakan kondisi ketika nilai varians lebih besar dari nilai mean, sehingga regresi binomial negatif menjadi alternatif untuk menggantikan regresi Poisson. Model ini dirancang untuk mengakomodasi variasi data yang berlebih melalui penambahan parameter dispersi. Namun, model regresi binomial negatif tidak memperhitungkan karakteristik antar wilayah, sehingga model ini kembali dikembangkan menjadi Geographically Weighted Negative Binomial Regression atau GWNBR. Model ini mampu menangani masalah heterogenitas spasial pada data diskrit ketika nilai varians lebih besar daripada nilai mean. Penelitian yang dilakukan oleh Mar'a dan kawan-kawan pada tahun 2024 pada data faktor risiko penyakit pneumonia balita di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa model Geographically Weighted Negative Binomial Regression mampu menghasilkan parameter regresi yang berbeda di setiap lokasi amatan sehingga heterogenitas spasial dapat tertangani. Namun dalam beberapa kasus, variabel independen yang memiliki korelasi tinggi satu sama lain dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi parameter. Hal ini disebut dengan multikolinearitas. Untuk menangani hal tersebut, salah satu metode yang dapat digunakan ialah Principal Component Analysis atau analisis komponen utama. Principal Component Analysis atau PCA akan mereduksi variabel yang saling berkorelasi menjadi beberapa komponen utama yang representatif. Sedik Buffer dan kawan-kawan pada tahun 2023 menerapkan kombinasi PCA dan model GWNBR pada pengaruh faktor lingkungan terhadap frekuensi kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan PCA sebelum pemodelan dapat menurunkan efek kolinearitas dan meningkatkan kestabilan estimasi parameter pada model GWNBR sehingga diperoleh model Geographically Weighted Negative Binomial Regression Principal Component Analysis atau GWNBR PCA. Penggunaan metode tersebut kemudian menjadi relevan pada data jumlah kasus pneumonia di balita. Pneumonia merupakan penyakit penular yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepadatan penduduk, status gizi, pemberian ASI, dan banyak lainnya
yang umumnya memiliki hubungan yang saling berkorelasi, sehingga perubahan pada suatu variabel sering beriringan dengan perubahan pada variabel lainnya. Di Indonesia, pneumonia menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian terbesar pada balita, dan umumnya penyakit ini terjadi di wilayah dengan sebaran penduduk yang padat dan memiliki potensi sebaran pneumonia yang sangat besar. Penyebaran kasus pneumonia di Indonesia menunjukkan adanya variasi spasial yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah. Namun, pola kejadian pneumonia dapat berubah antar periode akibat perubahan kondisi lingkungan, perbedaan musim, mobilitas penduduk, serta kebijakan intervensi kesehatan yang diterapkan pada waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penambahan efek temporal pada metode GWNBR-PCA, sehingga penelitian ini akan menerapkan model Geographically and Temporally Weighted Negative Binomial Regression Principal Component Analysis atau GTWN-BRPCA pada data kasus pneumonia balita di Provinsi Jawa Timur beserta faktor-faktor yang memengaruhinya selama periode tahun 2021 hingga 2024. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya yang pertama ialah data yang digunakan merupakan data temporal mengenai kasus pneumonia pada balita di Provinsi Jawa Timur serta faktor yang memengaruhinya dalam rentang waktu 2021 hingga 2024. Selanjutnya, penentuan jarak antar lokasi pengamatan menggunakan jarak Euclidean dengan fungsi pembobot fixed kernel. Adapun kriteria pemilihan komponen utama dalam PCA dibatasi pada proporsi keragaman kumulatif yang mampu menjelaskan data sebesar 80%. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama ialah memperoleh model GTW-NBR-PCA pada data jumlah kasus pneumonia balita di Provinsi Jawa Timur dan memperoleh faktor yang memengaruhi jumlah kasus pneumonia di provinsi tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya ialah memberi informasi mengenai kondisi penyebaran kasus pneumonia balita di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2021 hingga 2024, kemudian menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan pemodelan spasial temporal pada data diskrit dengan karakteristik data serupa, dan yang terakhir ialah menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi kesehatan dalam menerapkan prioritas intervensi dan kebijakan penanggulangan pneumonia berdasarkan variasi kebutuhan antar wilayah dan waktu. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah regresi Poisson, overdispersi, regresi binomial negatif, regresi spasial, heterogenitas spasial dan temporal, GTWR, GWNBR, GTWNBR, multikolinearitas, PCA, uji signifikansi parameter dan kelayakan model, dan yang terakhir ialah pneumonia pada balita. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah terdapat sebanyak 152 amatan yang diperoleh sejak tahun 2021 dan hingga 2024. Dan data tersebut diperoleh melalui publikasi Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Laporan Kerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Adapun variabel penelitian yang digunakan diantaranya ialah jumlah kasus pneumonia balita di Jawa Timur sebagai variabel dependen, dan variabel persentase balita kurang gizi, pemberian ASI eksklusif, cakupan imunisasi DPT, HB, HIB, imunisasi dasar lengkap, persentase berat badan lahir rendah, pemberian vitamin A, persentase sanitasi layak, dan jumlah kejadian cuaca ekstrim berlaku sebagai variabel independen pada penelitian ini. Adapun tahapan analisis diantaranya yang pertama ialah melakukan estimasi parameter model GTW-NBR-PCA, kemudian melakukan eksplorasi data, kemudian melakukan identifikasi overdispersi dan multikolinearitas, kemudian melakukan uji heterogenitas spasial dan temporal, lalu melakukan standarisasi data dan menggunakan data tersebut dalam menganalisis komponen utama atau principal component analysis. Kemudian melakukan analisis model GTW-NBR-PCA, melakukan pemilihan model terbaik, dan interpretasi model GTW-NBR-PCA. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Dan tampilnya halaman ini akan mengakhiri presentasi seminar statistika 1 saya dalam video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.